Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Markenzi. Nah, pastikan ya nanti malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, Indonesia melawan China. Nah, tempatnya nanti aku tunjukin ya yang terakhir ya bagi yang belum tahu tempat nontonnya di mana. Nah, di sini ada Indonesia versus China. Nah, ini akan jadi laga apa ya yang cukup apa namanya kontradiksi ya, di mana ini adalah laga yang mungkin Indonesia sejauh ini masih seri terus. Nah, setelah ini akan lawan China yang kebetulan hari ini masih kalah. Nah, sebelum itu kita akan melihat dan mengaca lagi ke pertandingan sebelumnya ya teman-teman. Di mana Indonesia melawan Arab Saudi, di sini kita lihat ya apa namanya Indonesia itu bisa mengimbangi Arab Saudi yang mungkin rankingnya itu sekitar 25-an. Nah, jadi kita terlihat ya 25 atau berapa aku lupa. Rankingnya itu tinggi banget. Nah, permainan kita mungkin aku bisa bilang kalau saat itu mungkin 60% berbanding 40, itu 60% dimiliki Arab Saudi dan 40% dimiliki negara kita. Nggak munafik ya, bukannya gue nggak patriotis tapi gue berdasarkan fakta dan data. Nah, oke, karena itu apa namanya? Apakah chance kita melawan China itu bagaimana? Oke, itu 60 banding 40 ya. Nah, ketika kita melawan Australia di mana kita itu bisa bertahan terus, itu mungkin hampir punya kita itu hanya 30, punya Australia itu 70%. Ya bagaimanapun Australia rankingnya lebih tinggi dari Arab ya. Dan kita bisa menahannya, ya alhamdulillah ya. Nah, kemudian kalau kita mengaca dari pertandingan Bahrain ya teman-teman, kita tahu kalau kita itu bisa dibilang itu awal-awalnya itu bagus dan tapi pertengahan diserangin terus. Aku bisa bilang kalau kita itu 55, Bahrain itu 45. 45, maksudnya gimana Bang? Jadi kita itu habis lebih unggul dari Bahrain ya kemarin ya. Tapi ya karena insiden, yes tau lah, gue nggak menyebut. Kita move on dulu ya teman-teman dari itu. Karena kita sudah kedatangan dua pemain baru ini, contohnya Mulhigers ini. Nah, bagaimana hasilnya nanti ketika kita melawan China? Apakah yang akan terjadi dan apakah yang harus kita persiapkan? Nah, mengingat pertandingan melawan China adalah pertandingan hidup dan mati atau enggak ya? Bisa dibilang ini kalau bisa dapat poin ya alhamdulillah, kalau enggak ya ya takdir di tangan Tuhan ya. Tapi kita melihat dari apa yang ada di data sekarang. Nah, kalau kita lihat dari statistik kalah dan draw, kemungkinan aku berani berbanding kalau Indonesia memiliki chance peluang 70% dan China ada 30%. Nah, sedangkan untuk apa namanya hasil akhirnya nanti kita saksikan nanti malam. Apakah prediksi saya benar atau enggak? Berarti kemungkinan besarnya itu kita paling buruk mungkin seri. Tapi kalau menang itu insya Allah pasti ya, insya Allah ya. Karena takdir di tangan Tuhan, siapa tahu ada yang lain. Nah, di sini kita lihat ya, kalau apa namanya sekarang Indonesia itu di peringkat nomor 5 kayak dari 6 itu. Nah, kita berharap kita dapat 3 poin, Australia paling tinggi Jepang dengan 9 poin. Ini 4 poin ya. Australia itu 4 poin, Tiongkok itu 0. Kemudian di sini apa namanya nggak ada grup yang lain. Jadi di sini ketika kita lihat ya teman-teman, misalnya nih Australia lawan Jepang. Jika mereka Jepang itu menang, maka Australia poinnya 0. Maka dia 4. Nah, sedangkan jika Indonesia itu apa namanya ngimbang, maka dia juga poinnya akan jadi 4. Nah, sedangkan jika Jepang dan Australia ini imbang, maka poinnya 1-1. Nah, ini jadi Indonesia harus menang untuk naik poinnya menyusul Australia. Karena antara apa Arab Saudi dan Bahrain itu poinnya hampir sama 4-4 semua. Jadi ini apa namanya bisa dibilang ya rebut-rebutan, masih ada peluang untuk chance untuk apa namanya mengambil podium kedua untuk bisa lolos. Nah, kalau Jepang nanti lawan Indonesia itu nanti di akhir bulan November, masih lama. Nah, kita lihat yang Oktober aja ya, kita berdasarkan data kalau Arab Saudi dan Bahrain salah satu mereka imbang itu masih jadi suatu keuntungan bagi Indonesia. Tapi jika mereka ada satu-satu yang menang, maka nama mungkin Indonesia akan ada di posisi ketiga atau mungkin jauh lebih buruk daripada itu. Kita berdasarkan data aja ya. Kemungkinan ke Indonesia akan ada di posisi 4 atau 5 atau mungkin 6 ya. Kalau misalnya apa salah satu dari negara ini apa itu menang. Dan Indonesia dalam posisi seri ataupun kalah. Itu akan membuat Indonesia dalam posisi yang sangat buruk. Nah, seandainya misalkan kita bisa menang, kita mungkin bisa apa namanya
head to head ya dengan mereka. Jadi kita harapkan Jepang menang ataupun Jepang menang lah, minimal menang. Dan kita doakan Indonesia menang agar poin kita naik menjadi 6 dan kita doakan Arab Saudi dan Bahrain itu imbang ya. Kenapa? Biar dapat 1-1. Kalau 1-1 Indonesia akan ada di posisi kedua. Insya Allah. Oke, itu dulu ya prediksinya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Marganzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.